Saya memberikan tantangan kepada IB di seluruh Indonesia. Membernya punya 1.000 Pak. Oh, Ada 1.000 berarti 700 Bisa bayar orang utang. beli pulau. bisa bayar utang Indonesia. Apakah trading sesederhana itu? Dan apa sebenarnya yang menggerakkan harga di pasar keuangan? Hai, balik lagi bareng gue Hans di Follow the Money Podred. Setelah di episode kemarin kita bahas yang seru-seru, di episode kali ini juga kita bakal bahas yang gak kalah seru ya. Kita akan membahas yang lebih ke tradingnya pastinya. Tapi sebelumnya, kalau saya bertanya kepada 100 orang traders tentang apa itu trading, kemungkinan besar jawabannya akan sama. Melihat chart, mencari sinyal, lalu klik buy and sell, loss and profit. Tapi apakah sesederhana itu? Apakah trading hanya soal chart? Mari kita kupas di episode kali ini. Pastinya dengan narasumber keren kita hari ini ada Bro Lana Blake. Halo Bung. Halo, selamat malam Bro Lana. Selamat malam Bung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bro Lana, apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Luar biasa ya. Lagi sibuk apa nih sekarang? Biasalah, bantu-bantu analisa sama teman-teman di komunitas Apex Payot ya. Oke, luar biasa. Jadi Bro Lana ini nanti bakal menemani kita tidak hanya di satu episode. Jadi nanti kita bakal ada series untuk edukasi. Jadi pastikan buat teman-teman di sini yang nggak mau ketinggalan edukasi yang berbeda, pastinya di subscribe dulu di Follow the Money Podred. Oke, udah siap ya hari ini? Kita bakal ngobrol-ngobrol yang sedikit teknis kali ini ya tentang trading. Judulnya apakah trading hanya soal chart? Karena aku lihat belakangan ini lagi marak banget live trading yang terlihat hanya gimmick gitu. Jadi kayak mengandalkan garis-garis terus zona-zona, jadi buy di support. Ini udah di resist sell gitu. Sesimpel itu gitu untuk trading. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan pertama yaitu apakah trading sesederhana itu? Dan apa sebenarnya yang menggerakkan harga di pasar keuangan? Oke. Sebetulnya nggak sesederhana itu ya. Tapi untuk kita bisa memahami benar-benar tentang pasar keuangan ini, kita harus bedakan dulu nih. Mana root cause sama mekanisme yang terlihat di layar. Karena berbeda antara penyebab utama dengan mekanisme yang terlihat di layar. Oke. Jadi sebetulnya kan kenapa kita harus bedakan terlebih dahulu, karena kebanyakan para traders itu mereka berpikir yang menggerakkan harga di market itu hanya berita, candlestick, kemudian supply and demand, buyer lebih dominan dari seller atau seller lebih dominan dari buyer. Oke. Kan hanya itu saja yang mereka pahami tentang market ini. Tapi kan sebetulnya tidak sesederhana itu. Dan juga asumsi mereka itu tidak salah kok, tidak 100% salah. Akan tetapi kurang menyeluruh ya. Entah itu karena mungkin mereka hanya tahu itu atau mereka kelamaan diem di lab trade-nya para IB yang katakanlah pemahamannya memang segitu-gitu aja gitu. Jadi yang sebenarnya itu bukan yang gerakin chart itu bukan karena dia di support Iya, mantul, bukan. di resist mantul gitu Pak? Bukan. Oke. Jadi saya akan jelaskan secara sederhana bagaimana sebetulnya mekanisme pasar keuangan ini sampai harga itu benar-benar bergerak di chart yang mereka lihat. Yang pertama itu tentu setiap pergerakan harga di pasar keuangan itu diawali dengan perubahan kondisi ekonomi sebuah negara atau kondisi ekonomi dunia. Jadi pertama itu misalkan informasi seputar apa itu inflasi, apa itu suku bunga, kebijakan ekonomi bank sentral. Nah, itu semualah data-data dan informasi yang sebetulnya menjadi penyebab utama. Namun di tahap itu harga sebetulnya belum benar-benar bergerak. Oke. Belum bergerak sama sekali karena itu masih tahap informasi dan data. Nah, setelah di tahap itu barulah ekspektasi pasar atau para pelaku pasar ini berekspektasi. Tidak berdasarkan data masa lalu, tetapi mereka berekspektasi terhadap kebijakan ekonomi suatu negara ke masa yang akan datang atau ke masa depan. Nah, ketika ekspektasi itu telah ada, maka mereka mulai mengalokasikan aset mereka.
Jadi Oke. seperti itu. Itu untuk tahap-tahap pertama ya agar, para traders ini lebih mengerti. Jadi penyebab utamanya itu karena ada data dan informasi, setelah data dan informasi tersebut ada, misalkan data inflasi, data pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, maka para pelaku pasar ini, yang dimaksud pelaku pasar ini ya tentu bukan trader retail aja dong, ada bank komersial, ada hedge fund, ada asset manager dan yang lainnya banyak ya. Nah, setelah mereka berekspektasi, maka mereka mengalokasikan berbagai aset mereka. Misalnya dari, saham teknologi berpindah ke sebagian ke obligasi pemerintah, lalu sebagian ada yang ke gold, ada sebagian yang ke mata uang tertentu. Nah, setelah mereka mengevaluasi portofolio mereka atau mengalokasikan aset mereka ke berbagai instrumen aset, nah, kemudian menghasilkan capital flow atau arus modal. Nah, biasanya order mereka itu dieksekusi melalui market microstructure yang di dalamnya itu mekanismenya itu ada sebuah ekosistem yang bernama TWAP, Time Weighted Average Price, kemudian ada VWAP, ada iceberg order dan juga ada yang namanya arbitrage. Kenapa mereka membutuhkan ekosistem tersebut? Karena mereka itu mengeksekusi order tidak bisa dalam skala masif sekaligus. Oke. Apalagi kalau likuiditasnya itu tidak memadai. Artinya tidak ada lawan transaksi di harga tersebut. Karena para pelaku pasarnya itu banyak. Jadi intinya ketika saya jelaskan dari penyebab hingga market microstructure, nah sebetulnya nanti order para trader retail itu melalui order flow-nya itu akan bertemu di seperti ICN, di Prime of Prime dan juga ada di berbagai, LV yang nantinya akan bertemu dengan order mereka para big money gitu. Kesimpulan sederhananya yang menggerakkan harga di pasar keuangan itu pertamanya dari informasi, setelah informasi kemudian para pelaku pasar berekspektasi, ketika sudah memiliki ekspektasi atau sentimen ekspektasi mereka, maka mereka mengalokasikan berbagai aset mereka. Setelah berbagai aset mereka dialokasikan, order itu masuk ke pasar dan bertemu dengan ordernya para trader Yang lain. retail. Oke. Yes. Wow, wow, luar biasa ya. Jadi baru sedikit bahasan seperti itu aja kita sudah kegambar bahwa trading itu tidak sesederhana itu Tidak ya. sesederhana Tidak itu. buy on support, sell on resist seperti itu Ya, aja ya. Wow. tidak. Jadi kita harus mengerti sampai hal seperti itu ya Ya, sebenarnya. karena gini Pak Hans, begitu kita mengetahui penyebabnya, kita akan tahu apa akibatnya gitu. Oke, jadi isinya itu data-data transaksi sebenarnya ya. Iya. Bukan candle yang menggerakkan market berarti ya. Bukan, itu Oke. kalau misalkan memahami seperti itu sama saja dengan memahami bahwa jejak kaki seseorang itu yang menyebabkan orang melangkah. Nah, Oke. gitu maksudnya. Oke, oke, ngerti, ngerti. Makanya kita harus tahu penyebabnya. Kenapa? Karena begitu kita tahu penyebabnya, kita akan tahu akibatnya. Maksudnya gini, misalkan kita tahu harga gold itu akan naik Iya. berdasarkan analisis fundamental. Misalkan kita melihat nih bahwa DXY itu atau indeks dolar itu melemah. Sedangkan kan banyak trader profesional tentu tahu dong ada korelasi yang sangat kuat antara indeks dolar atau dolar itu sendiri dengan gold. Nah, apa dampak sebetulnya yang menjadikan kita harus mengetahui sebab akibat? Karena begitu seorang traders itu mengetahui penyebabnya, katakanlah gini simpelnya. Misalkan ada seorang traders, dia menganalisis makroekonomi seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi, katakanlah dalam hal ini negara Amerika Serikat. Oke. Lalu dia melihat dari data DXY atau indeks dolar, ternyata dolar itu menguat dan tidak ada satupun data yang mengkonfirmasi bahwa gold akan ikut naik. Nah, di situ kan tentu itu akan menjadi reason atau validasi yang sangat kuat. Iya. Terhadap apa? Terhadap dolar itu sendiri. Misalkan kalau mereka trading di gold, maka tentu mereka tahu kemana arah harganya. Oke. Jadi Oh, sudah ada gambaran ya. sudah ada gambaran misalkan dolar akan menguat, tentu mereka hanya mencari sell posisi dong. Karena apa? Karena tahu sebabnya apa. Tetapi kalau mereka hanya melihat akibat atau chart, pernah nggak lihat ada bullish engulfing, harusnya konfirmasinya apa? Naik dong. Buy, ya Buy. harusnya. Tapi gak sedikit kan kejadian
Di candlestick itu malah berbalik. Kena sliding gitu. Kena sliding. Karena apa? Karena candlestick itu tidak memiliki daya dorong sama sekali. Begitu, Bung. Oke. Makanya harus tahu sebab dulu baru akibat, dan candlestick itu hanya akibat. Oke. Jadi luar biasa ya. Sebenarnya apa yang rata-rata orang mungkin ya, Ya. sepengetahuan saya yang marak live trade itu kemungkinan jatuhnya lebih ke blind trade ya. Yes. Karena nggak ada tadi gambaran bahwa mau kemana gitu. Karena dia Mm-mm. tidak validasi dulu dengan informasi. Dengan informasi yang valid loh ya. Bukan, kalau informasi di candlestick yaitu semuanya sebetulnya invalid. Karena apa? Karena tidak ada daya dorong sama sekali candlestick itu. Oke, karena tadi juga kita udah dikasih gambaran ya. Ya. Sama kayak kita tahu Ya. tentang Jejak kaki jejak seseorang kaki. Ya betul. yang menyebabkan orang tersebut berjalan. Berjalan. Oke. Apakah sehat berpikir seperti itu? Kan tidak ya. Enggak ya. Dan rata-rata justru itu diterangkan oleh para IB. Yang seharusnya IB itu kan memberikan edukasi yang benar-benar komprehensif dong. Iya. Jadi kenapa sih mereka menjelaskan hanya tentang candlestick? Apakah mereka tidak ingin para traders, klien-kliennya atau customernya itu bisa survive di market? Atau memang merekanya saja yang mungkin pemahamannya tidak sampai ke sana kali ya? Atau mungkin sengaja ya. Ya, Untuk I don't dibuat know. bodoh ya. Iya. Tapi menurut saya sih kayaknya enggak juga kayak gitu sih. Saya sih lebih ke curiga mereka memang tidak paham. Nggak nyampe gitu. Enggak nyampe pengetahuannya ke sana. Oke, bicara-bicara mengenai tadi ya faktor pendorong sebenarnya ya fundamental itu banyak sekali edukator yang mengatakan fundamental itu nggak penting. Saya juga pernah dengar katanya ada yang bilang ngapain trading by information, pagi informasinya seperti ini, malam informasi seperti ini, kita hanya percaya saja sama chart. Apa yang digambarkan chart gitu. Itu tanggapannya bagaimana menurut Bro Lana ya? Statement kayak gitu itu nunjukin bahwa orang yang berstatement seperti itu tidak pernah duduk di trading desk institusional ya. Jadi mereka tahu nggak sih bahwa fund manager makro itu mereka mengalokasikan berbagai aset mereka itu melalui makrotesis terlebih dahulu, seperti rate differential, fiscal policy, dan juga banyak lah inflation trajectory. Jadi chart itu hanya digunakan untuk timing eksekusi. Nah, sekarang saya gak usah melebar jauh-jauh deh. Barusan kan sebelum sesi ini dimulai, saya kan bertanya-tanya nih ke Bung Hans ya. Iya. Bagaimana perbedaan Bung Hans ketika teknikal saja dengan didorong analisis fundamental? Terpatahkan sih. Terpatahkan kan? Terpatahkan kalau ada news, kalau kadang-kadang memang secara teknikal itu udah konfirmasi banget bullish lah istilahnya ya. Tiba-tiba ada news ya udahlah ya pasti. Gak bisa apa-apa kan teknikal. Bung Hans kan tadi mengatakan bahwa ada statement yang mengatakan kalau kita menganalisis fundamental itu pusing. Karena berita pagi beritanya A, siang B, malam C. Betul. Ya itulah yang menjelaskan kenapa dia bodoh. Karena kan para pelaku pasarnya saja berbeda-beda. Ya tentu dong. Beda gitu. Misalkan begini. Pelaku pasar di sesi Asia nih. Didominasi oleh siapa? Para pelaku pasar yang ada di Sydney, Tokyo, Hong Kong. Di berbagai negara tersebut. Nah kalau misalkan di sesi London. Itu kan biasanya apalagi ini volume transaksi yang sangat besar. Nah ini tentu kita harus tahu siapa saja LP terbesar, siapa saja pelaku-pelaku besarnya. Di sesi New York juga berbeda. Nah, ketika kita tahu perbedaan tersebut, justru itu yang mengkonfirmasi validasi kita menjadi sangat kuat. Nah, yang sebetulnya membuat bingung karena dia tidak tahu para pelaku pasar di berbagai sesi. Misalkan begini, pelaku pasar aktifnya memperdagangkan di sesi Asia itu untuk mata uang apa? Misalkan GPY, Australian Dollar. Nah, kita hanya mengacu pada data-data mata uang tersebut. Jadi kalau kita melebar ke berbagai mata uang ya tentu itu pusing. Tapi kalau misalkan kita hanya mengacu ke
mata uang atau aset yang akan kita perdagangkan sebetulnya itu tidak rumit kok. Align Line. dengan, sesinya itu ya? Yes. Oke. Nah, kalau misalkan di sesi London ya kita apalagi London itu kan berdasarkan data BIS, dia yang mengakuisisi volume transaksi terbesar ya sekitar 38%. Wow, Nah, kalau Amerika kan itu 19% dan sisanya ya sesi-sesi yang lain atau negara-negara yang lain. sesi kecilnya ya? Ya, jadi perlu kita pahami bahwa ketika kita ingin trading atau kita ingin memperdagangkan suatu aset atau mata uang, kita harus lebih bisa memilah-milah antara datanya agar tidak menyebabkan yang tadi kata orang berstatement itu pusing. Misalkan kalau kita trading hanya di gold, ya sudah pagi kita pantau gold. Basis poinnya berapa nih perubahan data yang menjadi korelasinya yang tadi dolar itu. Misalkan Iya. dolar melemah sekian basis poin. Nah, kita lihat apa dampaknya terhadap candlestick itu sendiri. Nah, jadi dikorelasikan terus-menerus gitu. Jadi yang sebetulnya membuat pusing itu ya karena dia nggak paham bagaimana cara mengkorelasikannya dan mengkombinasikan dari berbagai validasi tersebut, begitu. Oke, berarti, saya akui sih memang, tanpa fundamental kita hanya yakin terhadap informasi-informasi yang Hmm. sebenarnya telah terjadi gitu Iya, ya, Pak, tapi ya? disclaimer dulu ya Pak Han. Jadi maksud saya kenapa harus analisis fundamental dulu dan saya tadi mengatakan terlalu banyak tentang fundamental, itu sebetulnya bukan saya anti chart ya, karena Iya, ya itu saya juga masih pakai sampai hari ini. Cuma by confirmation kita harus terstruktur gitu. Jadi dari penyebabnya terlebih dahulu, lalu bagaimana order itu kemudian dieksekusi. possibility-nya Ya seperti possibility-nya apa. seperti apa, baru kita mencari timing eksekusi yang tepat gitu. Jadi chart itu untuk validasi kita kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar Nyari, gitu. place yang enak ya untuk Yes, posisi ya, oke. oke. Jadi kepikiran juga sih, kenapa bank ya, hedge fund, central bank dan lain-lain itu justru, banyak menggelontorkan dana itu untuk para, ekonom ya. Nah itu, kalau analisis teknikal saja itu cukup untuk bisa profit konsisten katanya ya di market, ngapain bank, hedge fund, sovereign wealth fund harus mengalokasikan biaya yang begitu besar untuk mengumpulkan tim riset dan analis yang bahkan bisa sampai puluhan itu. Dan itu biayanya tidak sedikit. Dipantau terus ya Pak berarti? Iya, dipantau terus. Tidak setiap minggu, bahkan setiap hari mereka terus-terusan memantau data ekonomi. Karena perubahan sentimen itu terus terjadi berdasarkan ekspektasi masa depan, kemudian kebijakan bank sentral, kadang suku bunga berubah tiba-tiba. Nah, itu bisa mempengaruhi semuanya. Itulah kenapa saya katakan orang yang berstatement seperti itu ya gak usah didengar, orang goblok gitu. Bayangin, JP Morgan saja mereka menginformasikan kepada kita bahwa untuk trader retail seharusnya pendekatannya itu fundamental terlebih dahulu. Apalagi dengan modal kita yang relatif sangat kecil dan rentan terhadap volatilitas yang Market ya? ekstrim. Betul. Apalagi kan rata-rata mereka itu kan trading di sesi New York yang bisa dampaknya itu lebih besar oleh fundamental sebetulnya. Iya benar-benar ya, karena data-data ekonom, itu biasanya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari US itu Iya, sendiri ya? seharusnya kalau mereka ingin trading di sesi Amerika, maka mereka harus memantau data Amerika terlebih dahulu. Agar apa? Agar mereka tidak kaget dengan kejutan volatilitas yang ekstrim dan tahu kemana arah pasar sebetulnya begitu. Itu sih yang aku garis bawah itu kaget. Jadi kadang-kadang memang, sebagai, trader teknikal ya, Hmm, kaget, "Loh loh kok tiba-tiba?" Padahal kan secara konfirmasi, iya, secara, teknikal ini udah bener-bener sesuai gitu ya, ya. gitu. Kita dapat bias itu kan dari teknikal ya, "Oh ini udah sweep, udah A, B, C, D, E, F, G." Tapi tiba-tiba gerakannya jadi aneh, tiba-tiba balik arah. Nah itu yang bikin kita kaget. Jadi intinya Yes. kalau kita tahu fundamental mungkin nggak Nggak bakal kaget ya, kaget, karena ya. memang kita follow
the money gitu ya. Yes, follow the money. Oke, I see ya. Luar biasa banget ya. Karena Jadi gini Bung, saya juga pernah kok, lihat beberapa lab-lab thread itu ya. Saya pernah menemukan sebuah apa ya, bukan insiden, sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan gitu. Maksudnya mengenaskan tuh mengenaskan gimana begini, gimana? karena Suka nih kayak gini, trader suka. retail itu mereka banyak yang MC dan bahkan terkena stop loss. Gara-gara ada satu candlestick di time frame yang besar, katakanlah di H1, itu mengkonfirmasi bahwa candlestick itu Marubozu dan katanya Marubozu itu biasanya mengkonfirmasi penerusan yang kuat. Oke. Tapi walhasil apa? Nah saat itu ketika saya melihat lab trade itu kalau nggak salah itu Marubozunya bearish. Nah otomatis si influencer tersebut mengatakan bahwa kita harus mengambil posisi sell. Tapi apa coba yang terjadi? Market berbalik arah naik. Dan di sana banyak tuh yang mengatakan, "Bang, saya MC, Bang, saya terkena stop loss." Kan miris banget gitu. Miris, Nah, miris. itu karena apa? Karena mereka mengandalkan teknikal yang bahkan tidak memiliki daya dorong sebetulnya. Aku nggak suka kalau itu berarti aku kira yang gagal trade itu si IB-nya berarti sama member-membernya juga dong. Sebetulnya sih menurut saya mungkin membernya doang kali ya. Karena ya Gak tahu kan trend, gak tahu udah enggak ya. dibahas kan ya. Kan udah dibahas di sesi sebelumnya. Saya ralat berarti ya. Tadi pas bilang suka-suka yang mengenaskan, nggak suka ini. Kalau teman-teman trader yang kena MC, aku nggak suka. Tapi kalau IB-nya yang kena MC, Ya. aku suka. Tapi oknum. mereka kayaknya kalau MC juga banyak kok backup uang mereka. Jadi mereka nggak terlalu panik. Nah itu Iya. yang saya katakan kenapa Masih bisa senyum-senyum ya. ya Ya karena kenapa duitnya saya balik katakan kan. mengenaskan gitu karena Ya oke. Teman-teman traders maksudnya bukan suka ya, bukan suka kalian MC ya, karena gue juga iya pernah gitu kan, dan rasanya itu aduh nyesek banget gila-gila ya. nyesek banget. Biasa diem di pojokan nggak tahu mau ngapain, duit habis, ngelamun. Oke, semoga tadi juga kita udah tercerahkan banget ya Iya. dengan itu mungkin baru sekilas ya sebenarnya. Itu sebetulnya baru sekilas. Kalau pengen Sebetulnya lengkapnya harus gimana? ya kalau pengen lengkapnya ya datang dong ke FX Payot. Oke, jadi ada edukasi. Nanti kita akan jelaskan juga dari di setiap step by step, misalkan dari tahap tadi yang penyebab itu, tentu itu kan masih disederhanakan ya sebetulnya. masih Karena banyak masih banyak itu yang faktor-faktor harus lainnya. dijelaskan faktor-faktornya, misalkan bagaimana cara membaca datanya, mengkorelasikan berbagai informasinya, itu tentu akan sangat panjang kalau dibahas di sini gitu. Oke, Makanya tapi di FX Payout sendiri ada edukasinya berarti ya. ada edukasi. Yang offline ada, Ada offline. online-nya nanti kita bikin. Bisa. Tapi pokoknya kalau pengen yang eksklusif bisa langsung hubungi aja FX Payout ya teman-teman. Oke, masih lanjut nih bareng kita nih. Boleh kalau mau minum dulu. Oh iya. Bro Lana, takutnya kita udah ngobrol Iya, ngalor iya. ngidul ya yang luar biasa banget ya. Jadi intinya teman-teman, yang aku tangkap itu sebenarnya selama itu kita tuh terbalik ya. Jadi technical analysis dulu, fundamentalnya sebagai penguat. Padahal yang benar itu harusnya kita harus punya fundamental yang kuat dulu Iya. agar teknikal kita bisa masuk berdasarkan fundamental itu. Iya. Oke, nyambung lagi dengan apa yang tadi udah kita bahas ya Pak, mengenai backtest nih sekarang. Banyak orang yang sering berkata yang penting backtest, apa-apa backtest dulu. Nah ya, menurut Bro Lana dari segi fundamental mungkin ya, bagaimana mengenai backtest tuh? Backtesting mungkin bisa berlaku untuk beberapa pola kali ya. Tapi emangnya setiap backtest itu bisa mengkonfirmasi bahwa akan ada pandemi atau krisis ekonomi atau ada inflasi? Karena begini, pola chart yang sama di masa lalu itu belum tentu efisien di masa sekarang dan yang akan datang. Itulah kelemahan backtest. Misal begini, ada orang yang backtesting hanya menggunakan katakanlah double top atau double bottom. Apakah setiap double top double bottom itu akan mengkonfirmasi penerusan?
Misalkan kalau misalkan double top ya, itu biasanya kan ada konfirmasi tertentu katanya buat turun, tapi faktanya kan tidak selalu turun. Atau double bottom tidak selalu naik. Nah, kemudian apa itu penyebabnya? Backtest bisa tidak menjawab? Kan tidak bisa. Kalau backtest memang hanya sekumpulan data masa lampau kan ya? Ya, tentu ingin mendapat, ya tentu mereka melihat data-data itu berdasarkan probabilitas. Tapi perlu diketahui oleh semua traders ya. Walaupun kalian sudah melakukan katakanlah 1000 transaksi dengan backtest pola-pola tertentu, ekspektasi pasar itu tidak selalu sama. Karena mereka berkembang berdasarkan likuiditas, berdasarkan kondisi ekonomi suatu negara, Betul. dan juga peristiwa-peristiwa penting seperti geopolitik, perang atau apa, krisis ekonomi, resesi. Nah, Oke. apakah backtest bisa menduga bahwa itu akan terjadi? Atau ada black swan misalkan? Walaupun kalian backtest, misalkan begini, ada satu transaksi yang memiliki probabilitas katakanlah 99%. Oke. Saya 99% berdasarkan probabilitas yang saya miliki, berdasarkan historical data masa lalu, di pola ini saya selalu katakanlah profit. Profit. Pola chart yang sama di masa lalu, misalkan ada traders yang backtesting 100 transaksi di pola-pola tertentu, tidak selalu memiliki probabilitas tinggi. Karena apa? Karena para pelaku pasar terus-terusan mengevaluasi ekspektasi mereka terhadap kebijakan bank sentral, kebijakan peristiwa ekonomi dunia, resesi, geopolitik, banyak hal yang mereka terus-terusan evaluasi, di mana itu kan yang sebetulnya menggerakkan harga di market. Oke. Para big money itu berekspektasi berbeda-beda melihat terhadap masa lalu, sedangkan kalian backtest berdasarkan data historical masa lampau. Jadi kemungkinan dengan data yang sama Ya, atau hasil yang sama itu ekspektasi pasarnya nyambutnya berbeda gitu ya, berbeda. tergantung dengan kondisi saat ini. Tapi saya katakan demikian bukan saya dalam artian anti orang backtest ya, bukan. Oke, Maksud oke. saya setiap yang backtesting ketika melihat pola chart yang sama, jangan sampai deh kalian full margin atau kalian menghabiskan akun kalian dari satu transaksi yang menurut kalian memiliki probabilitas tinggi. Tinggi, Karena ya. apa? Karena pola chart ataupun data historical di grafik itu tidak mengkonfirmasi sama sekali bahwa itu memiliki probabilitas tinggi. Jadi kita harus terusan by confirmation-nya itu di analisis fundamental. Kecuali kalau kalian analisis fundamental terlebih dahulu. Nah, backtesting tersebut bisa memperkuat validasi kalian untuk mengambil zona eksekusi tersebut. Begitu Bung Hans. Jadi intinya backtest itu perlu, tetapi harus by konfirmasi yang kuat gitu. Oke, walaupun tidak selalu menjamin, tadi balik lagi ke keadaan pasar sekarang dan di Iya. masa depan itu ekspektasi berbeda ya. Iya. Pelakunya berbeda juga. Oke. Intinya jangan terlalu confident lah ya. Iya. Oke, balik lagi tadi menyinggung mengenai full margin tuh ya. Berarti tetap harus menggunakan money management. Tapi Yes. sering dengar juga sih yang mengatakan bahwa money management itu nggak penting. Nggak penting katanya money management, hajar aja gitu. Jadi menurut Bro Lana gimana tuh? Oke, katakanlah ada seorang IB atau seorang mentor, dia ingin full margin memakai $1.000. Iya, Tetapi pakai money management katanya ya. Widih. Dibagi. dibagi. Jadi katakan 5 transaksi tuh, $200, $200, $200. Tapi kan umumnya trader retail punya cash management segitu gak sih? Kan enggak. Enggak. Oke, katakanlah punya $100, mereka $100. bagi 5 juga. Jadi $20, $20, $20. Berharap apa? Berharap jadi miliar. Bahkan banyak yang di bawah $100 Pak. Ada yang Itu kan lebih miris lagi. depo ya $10 mungkin. Oh, pengen berharap jadi 1.000. Iya, karena kan diiming-imingi. Oke. Bagaimana kalau misalkan pasar itu tidak memberikan itu? Katakanlah dari 5 transaksi itu ternyata loss semua. Itulah Ya, kenapa habis. Itulah kenapa saya katakan itu lebih berbahaya daripada uang kalian. Karena bahayanya itu terhadap psikologi, mindset, dan juga emosional. Jadi lebih para trader. baik
abis uang belajar lah dalam artian ya Ya, dengan cara trading yang dengan cara baik ya. yes. Walaupun masih loss istilahnya ya. Iya, karena tetap Daripada emosional mereka menjadi lebih stabil. terjaga ya. Oke. Jadi dia bisa memvalidasi apa kesalahannya ya. Ya, kalau full margin Nggak tahu ya nggak salahnya di tahu mana ya. karena memang full margin itu kan rata-rata setupnya itu ya kadang acak-acakan juga, apalagi kalau dilakuin oleh trader retail ya. Mapping-mapping mereka kadang mungkin ini sudah terlalu bawah deh. Mungkin ini sudah terlalu atas deh. Mungkin ini sudah terlalu overbought atau oversold. Kan pakai kemungkinan, pakai kaya-kaya. Apalagi kalau misalkan mereka setelah loss Jatuhnya beruntun. kayak gamble banget berarti ya. Menurutku gimana bisa menyalahkan diri sendiri Pak. Dia pasti bersikeras karena sudah teriming-imingi. Itu yang beli pulau dari full margin itu, aduh gimana sih, rusak itu. Bullshit anjir. Tapi gue bukan mau nuduh dia bohong ya. Ya bisa aja ada. Tapi gini loh. Gue tekankan ya sama kalian para trader retail. Ketika ada IB, mentor yang mengatakan, apa kalian gak mau kayak temen gue tuh kebeli pulau, kebeli kapal atau everything apapun lah itu. Ingat sejak kapan kalimat ada itu bisa mengalahkan dominasi. Karena dominasinya itu, dominannya para trader itu tuh gagal di pasar finansial. Dan itu ada loh studinya yang dilakukan oleh Martin Sewell dari College London. Dia kan mengumpulkan berbagai studi kekalahan trader retail tuh. Di tahun 1998 sampai 2005 dia ngumpulin tuh berbagai studi. Lalu diterbitkanlah tahun 2006. Apa terbitan dari Martin Sewell tersebut? Martin Sewell menunjukkan bahwa rata-rata di kisaran 70-80% trader retail itu mereka gagal survive di market. Nah, itu dominasi itu tidak berubah signifikan sampai sekarang. Bahkan kalau kita mengacu pada data-data seperti katakanlah di luar negeri ya, yang didominasi oleh negara-negara maju dengan mindset yang sangat terstruktur, itu saja rata-rata kegagalan trader retail itu 77-80% ke atas. Apalagi di Indonesia gitu yang kebanyakan pomo-pomo kayak gitu. Iya benar-benar ya. Nah ingat, pokoknya catat deh buat kalian. Kalimat ada itu tidak akan bisa mengalahkan dominasi. Ya. Berarti dominasi itu adalah sebuah fakta ya. Sebuah fakta. Jadi jangan berharap kalian mengalahkan dominasi gitu. Iya. Ya mungkin kalau ada mungkin ada ya, tapi mungkin juga bukan dari full margin ya. Dari Ya mungkin compounding ada dari kan. compounding. Tapi sebetulnya lebih baik compounding, survive Iya. dulu lalu compounding. Kan Lebih baik compounding gitu. itu kan keajaiban dunia ke-8 kan. Iya. Wih. Sebetulnya kalau di trading forex itu kayak gitu. Terus sedikit ya mengenai tadi ada itu tidak bisa mengalahkan dominasi. Kalau misalkan ada bisa mengalahkan dominasi, mungkin murid-murid si oknum IB itu 70-80%-nya kebeli pulau. Kebayang di Mana ada kan Indonesia nggak ada misalkan kan ya? membernya punya 1.000 Pak. Ada 1.000 berarti 700 bayar orang utang, beli pulau. Bisa bayar utang Indonesia. Di Indonesia ada yang beli pulau 700 orang. Makanya bullshit lah kata gua. Iya. Jadi gini deh, buat para trader retail nih. Jadi kalian itu nggak hanya harus pinter menganalisis market. Kadang-kadang nih kalian juga harus pinter menganalisa statement-statement yang Gak seperti jelas. ini. Statement-statement sampah. Iya. Karena kita nggak tahu loh dampak psikologis dan mental yang MC Masal itu rasakan. Bagaimana kalau misalkan uang tersebut adalah uang terakhir dia? Maksudnya uang terakhir itu bukan berarti nggak punya apa-apa ya. Tapi bukan uang dingin. Iya. Yang sampai si trader itu kemudian dia nekat meminjam uang ke sana sini. Itu kan berbahaya banget. Nah, kegagalan itu sampai segitu besar gitu. Karena gini Bung, misalkan dia katakan profit meledak dari satu transaksi gara-gara full margin. Walaupun sebetulnya itu bisa jadi karena probabilitas. Biasanya otak mereka menganggap ketika mereka profit tersebut langsung beranggapan bahwa kemarin juga saya bisa berhasil. Sekarang pasti bisa. Dan itu akan terus menerus. Misalkan katakanlah sudah 3 kali mereka berpikir seperti itu.
ah kemarin juga bisa kok, pasti hari ini juga profit. Kalau misalkan iya profit, kalau misalkan tidak loss terus, bagaimana dampaknya terhadap mental? Dampak dari kehilangan uang tersebut Besar gitu ya. lebih besar ke emosional, Oke, mental, oke. dan psikologi loh daripada uang gitu. Oke, ngerti sih. Jadi, yang, aku lihat juga memang untuk trader profesional itu lebih fokusnya untuk menjaga modal ya Iya, dibanding dengan profit ya. Tadi long yes. term game jadi harus survive Dan gitu. itu kan yang rata-rata dilakukan oleh hedge fund, sovereign wealth fund, kan itu rata-rata mereka itu manajemen resiko ketat dari 0,5 sampai 2% bahkan mereka Maksimum ya. maksimumnya. Oke. Terus misalkan kalau ada yang mengatakan itu kan mereka punya uang besar. Lah kalian contoh bagaimana cara mereka memanajemen Jangan keuangan. dilihat angkanya ya, Jangan dilihat angkanya karena angka persennya itu loh. angka kalian pun akan besar kalau misalkan kalian compounding. Oke, kayaknya gini sih, lebih ke gimana bisa mau, trading dengan equity yang besar kalau dengan equity yang kecil pun kita nggak disiplin ya. Gitu Iya. kayak mungkin ya? Jadi psikologi, mental, dan emosional para trader ini akan sangat berbahaya jika terus-terusan melakukan praktek tersebut gitu. Oke, berarti, tanggapannya sekarang nih untuk para penyebar, metode-metode itu, Hmm. gimana? Tanggapan saya ya backtest. Backtest mentor-mentor IB-IB kalian semuanya. Gak usah lama-lama. Selama 3 bulan. Bener gak dia bisa survive di market? Kalian pantau bagaimana cara dia trading. Dan saya memberikan tantangan terbuka nih. Buat kalian para IB-IB yang ngaku bisa survive di market, jangan trading 1 hari. Karena itu hanya jackpot-jackpotan saja. Karena kan market itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak naik ya turun. Kalau nggak turun ya naik. Kalau nggak kalian yang profit, saya yang profit. Kan gitu kalau 1 hari atau 1 kali transaksi. Tidak. Saya memberikan tantangan kepada IB di seluruh Indonesia. Siapapun kalian. Kalau kalian benar-benar bisa trading, coba kita buka copy trade. Dan verifikasi pihak ketiga. Agar kita dipantau benar-benar. Gak usah lama-lama 6 bulan. 3 bulan saja. Takutnya kalian MC duluan gitu. Berani gak kalian? Kalau misalkan kalian berani, hubungi FX Payot. Oke, oke, luar biasa, luar biasa. Wow. Karena saya muak gitu. Banyak klaim saya bisa trading bla bla bla. Apa segala macam, tapi yang dipraktekkan seringkali lebih berbahaya bagi para trader retail gitu. Oke, benar. Tenang aja, itu mungkin, Bro Lana meledak-ledak hanya karena, empati dan simpati dia terhadap teman-teman traders yang, banyak dilabui ya. Iya, Aslinya kita lakukan dengan kepala dingin, dengan kepala dingin verifikasi, benar. Yes. pihak ketiga, publik. Publik Semua bisa akses, semua dipantau bisa lihat. semuanya. Oke, Diakses oleh para trader seluruh Indonesia. boleh, boleh. Kita lihat siapa yang bisa survive. Oke, Kita oke. lihat mereka bener nggak bisa trading. Oke, Apa cuma nyonyo aja gitu. got it, got it, got it. Oke, luar biasa. Bro Lana luar biasa, luar biasa. Keren banget. Makin panas aja ya obrolan kita. Tapi memang itu juga demi kebaikan bersama Demi ya. kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Agar mereka bisa memilah-milah mana sih sebetulnya mentor-mentor atau influencer-influencer yang harus mereka ikuti dan yang harus mereka waspadai gitu. Oke, intinya trader itu tidak hanya jadi bahan farming aja ya. Yes. Oke, sekarang mungkin pertanyaan terakhir nih ya, ada 2. Kira-kira apa solusi untuk trader retail agar bisa survive di market? Dan yang kedua, dan apakah ada cara untuk bisa paham fundamental tapi dengan dipermudah gitu? Karena kan kita tahu rata-rata trader Indonesia ini cenderung ya lebih malas untuk belajar gitu. Iya. Jadi pengennya yang instan-instan gitu. Bagaimana tanggapan Pulana? Oke, buat saya kalau misalkan kalian pengen survive di market ya, tentu kalian tidak bisa seperti orang membaca buku dari halaman terakhir. Maksud saya begini, rata-rata trader di Indonesia itu kebanyakan jika dianalogikan itu seperti seseorang yang membaca sebuah novel di bab terakhir. Langsung bab terakhir gitu. Nah, sebab terakhir dia tahu bagaimana cerita itu berakhir, tapi dia tidak tahu kenapa setiap karakter itu bisa sampai ke titik itu. Nah, yang saya maksud adalah rata-rata trader itu kan mereka belajar dari chart. Iya.
dari candlestick, dari grafik. Sedangkan itu bab terakhir. Bab pertamanya apa? Bab pertamanya itu pahami dulu bagaimana pasar keuangan ini bergerak. Mekanismenya. Mekanismenya, pelaku pasarnya siapa, lalu pahami juga market microstructure dan lain sebagainya, likuiditas itu bagaimana. Nah, barulah setelah itu mereka bisa mulai memahami teknikal gitu. Tapi kalau saya persimpel, ya intinya mereka harus mulai ingin belajar dari analisis fundamental. Karena begini, Bung, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua ya. Karena begitu kalian bisa menganalisa fundamental dan itu nanti kita bisa kok sederhanakan. Nanti kalian tinggal masuk ke komunitas kami Expiot. Nanti saya kasih sebuah reason bagaimana caranya agar kalian mengkorelasikan data tersebut tidak belibet gitu. Tidak kayak yang tadi statement yang tadi tanggal jam sekian berita A Oh, muncul, sesi sore beda lagi, sesi oke. malam beda. Nah, Iya. nanti saya sama tim akan persimpel itu semua. Nah, kenapa saya katakan analisis fundamental itu sangat-sangat penting bagi trader retail? Karena begini, kebanyakan trader retail khususnya di Indonesia itu ketika mereka melihat sebuah level tembus, mereka mengira bahwa market itu katakanlah begini, ada sebuah candlestick yang menuju ke support atau ya maju ke level support. Rata-rata mereka kan pasti nge-buy nih di support. Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata market malah crash ke bawah. Nah, ketika dia tahu fundamental Mhm. atau data fundamental atau faktor penyebab harga itu turun, dia tidak akan ragu untuk cut loss. Karena apa? Karena ada konfirmasi kuat. Sedangkan candlestick dia berharap bahwa market itu akan balik arah. Begitu. Dan dia bisa switching gitu, bisa mulai melakukan atau memposisikan diri berdasarkan data dan informasi terbaru begitu. Apakah misalkan harus nahan floating atau harus di cut loss. Nah, Iya. jadi kalau misalkan kita punya konfirmasi yang kuat berdasarkan penyebabnya, itu akan menjadi confident gitu buat kita. Oke, jadi intinya dengan fundamental itu kita bisa lebih percaya diri ya, Yes, lebih percaya melihat, diri. dinamika di market itu sendiri. Yes. Oke, jadi dengan, paham fundamental menurutku kita jadi lebih confident ya, lebih Yes. percaya diri menghadapi dinamika market. Iya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu semuanya. Keren banget pembahasan hari ini, mungkin, kita bakal ada part 2 ya, karena masih panjang sebenarnya pembahasan kita. Mhm. Tapi sekali lagi teman-teman jangan lupa yang mau memberikan komentar juga jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-share. Follow The Money Pod Trend. Sampai bertemu lagi di part kedua bareng Bro Lana. See you.